Sekalian maju ke depan ya, duduk di paling depan dulu. Nanti yang belakangan isi di belakang. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bangga dan bersyukur ya Tuhan karena hari ini kami kembali ada di sini. Kami mau datang mempersembahkan hidup kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Dan kami berdoa biarlah ibadah kami menghadirkan kuasa Allah untuk menjamah setiap kami supaya kami pergi menjadi terang, menjadi garam sesuai dengan kehendak Allah. Kami berdoa menolak segala intimidasi pengaruh dunia yang jahat yang mengganggu pikiran hati nurani kami untuk mengalihkan perhatian kami daripada beribadah kepada Tuhan. Kami tolak semua itu dalam nama Yesus. Kami berdoa biarlah di tempat ini, di ruangan ini, di setiap hati kami ada roh Allah bekerja. Kami dengan sukacita memuliakan Tuhan, meninggikan Allah kami, urapi hamba-Mu yang melayani kami dalam puji-pujian, pemain musik, bahkan semua alat yang kami pergunakan untuk beribadah kepada Tuhan. Kau kuduskan Tuhan, urapi semuanya. Berkati umat-Mu yang dalam perjalanan ke tempat ini, sertai mereka tiba dengan selamat. Kami beribadah bersama memuliakan Tuhan. Kami membuka ibadah kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bersadar ajaiblah karya-Mu Tuhan, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Angkat suaramu, sembah Dia, sembah Dia, Yesus saja. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, kami sembah, kami sembah-Mu. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, sungguh baik Kau Tuhan, segala ajaib karya-Mu. Haleluya. Layak Kau disembah, layak Kau ditinggikan. Haleluya. Angkat suaramu, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Penuhi kami dengan sukacita-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Urapi kami Tuhan, jamah setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bersadar ajaiblah karya-Mu
benar-benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tiada kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, takkan kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Hanya Kau bagi hidupku. Haleluya. Benar Tuhan, karena salib-Mu kami ada sampai hari ini. Karena salib-Mu kami memiliki keberanian untuk menghampiri tahta Allah, untuk datang di hadapan-Mu, memuji memuliakan Tuhan. Oleh karena salib-Mu kami berdiri tegap sampai hari ini, dan biarlah perbuatan-Mu yang luar biasa ini akan mengubah hidup kami, memperbaharui hati dan pikiran kami, supaya hidup yang kami miliki saat ini kami pakai untuk memuliakan Tuhan. Dan saat ini kami membuka hati, pikiran, telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu.
Berkati kami dengan pemberitaan firman dan pakai hamba-Mu, singkapkan rahasia firman-Mu bagi kami, dan kami siap diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yang siap mendengar firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita berdiri sekali lagi Bapak Ibu. Kita juga harus bergembira dong. Amin. Kita harus bersuka cita meskipun kita punya persoalan juga. Karena sukacita itu adalah obat untuk menyembuhkan. Kita nyanyi lagu yang tadi, hari ini. Ayo. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Oke, kayaknya masih tegang deh wajahnya. Bapak Ibu, ini lagunya kan bersuka cita. Seharusnya kita bersuka cita, wajah berseri, senyum, kiri kanan, gitu ya. Sukacita, haleluya. Ayo tepuk tangan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Silakan duduk. Bapak Ibu, sukacitanya jangan tunda besok. Amin. Jangan tunda nanti dulu. Sekarang sukacita. Puji nama Tuhan. Semoga Bapak Ibu mengalami kemenangan bersama Tuhan di setiap hari. Karena kehidupan kita saat ini penuh dengan proses, penuh dengan hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan, kita alami. Bahkan banyak peristiwa yang terjadi tiba-tiba dalam hidup kita. Tetapi saya mau kasih tahu satu hal, bahwa tetap bersuka cita. Amin. Nah, tema khotbah saya hari ini adalah apapun keadaanmu, Allah mau memelihara hidupmu. Amin. Apapun keadaanmu, Tuhan mau memelihara hidupmu. Itulah sebabnya aku ajak kita bersuka cita. Karena semua manusia yang ada di bawah kolong langit tidak ada yang terlepas dari yang namanya persoalan.
Apapun keadaanmu, Allah mau memelihara hidupmu. Jadi bersyukurlah kita, puji Tuhan. Meskipun aku susah, Tuhan pelihara. Banyak masalah, Tuhan juga pelihara. Itulah sebabnya kita memperhatikan firman Tuhan pada kesempatan ini, yang saya ambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 17. Saya mau kita bacanya dari ayat 7 hingga ayat 16. Bapak Ibu perhatikan saja Alkitabnya baik-baik. Yang tidak ada Alkitab silakan mendengar saya baca perlahan-lahan firman Tuhan ini. Nanti pembahasan saya dari ayat 1-nya, tapi kita baca dari ayat 7 saja. Perikop di ayat 7 mengatakan, Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Elia. Sampai di sini demikianlah firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, nats yang kita baca ini adalah kitab sejarah. Kalau kita perhatikan dari ayat yang pertama, di sini adalah musim kering. Karena apa? Karena memang Elia berdoa supaya jangan turun hujan di muka bumi. Dan Allah pun tidak menurunkan hujan. Peristiwa yang terjadi ini tidak ada hujan. Namun Allah menyuruh Elia di ayat sebelumnya, ayat 1 sampai ayat 6, supaya Elia ini pergi ke sebelah timur dari tanah Israel. Kamu pergi ke sebelah timur, dan di situ ada sungai Kerit, seperti yang tertulis dalam Alkitab. Situ ada air, supaya engkau hidup. Engkau minum air situ. Bahkan dikatakan di ayat sebelumnya, Allah memerintahkan burung gagak untuk membawa roti dan daging kepada Elia. Itu saya baca dulu. Mulai dari ayat 2. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Elia atau kepadanya, pergilah dari sini berjalan ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Nah, Bapak Ibu, Allah menyuruh Elia untuk pergi ke timur.
Dan mungkin itu perjalanannya butuh waktu 2, 3, atau 4 hari mungkin. Dan dalam kondisi kering. Tapi Elia pergi ke sebelah timur untuk dipelihara Tuhan dia di sana. Dan Bapak Ibu tahu, dalam beberapa waktu lamanya di ayat 7 yang kita baca tadi, sungai itu kering. Bukan karena Elia habiskan minumnya, bukan. Karena memang musim kering, terlalu kering, tidak ada hujan, embun pun tidak ada. Elia minum di situ dan kering air itu. Setelah air itu kering, Tuhan suruh Elia apa? Dia 9, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Nah Bapak Ibu, Elia sudah ada di Sungai Kerit, sudah berjalan jauh ke sana, ke arah timur. Ini ke Sidon, ke Sarfat ini, lawan arah lagi, balik lagi gitu nah. Kira-kira Tuhan sanggup nggak pelihara Elia di Sarfat sana? Bukan, di timur sana tadi. Sanggup. Tetapi Tuhan mau bikin pusing Elia kali ya. Sudah pergi ke arah timur, habis di sana air, sudah ke Sidon, lewat lagi negerinya. Ini Tuhan ini kayak kurang kerjaan gitu ya. Tetapi Elia nggak peduli dia, pokoknya jalan saja dia. Dia pun pergi ke Sarfat. Padahal sebenarnya Allah juga bisa pelihara Elia di daerah timur tadi. Meskipun sungainya kering, Allah kan maha kuasa. Amin. Tetapi itu tidak Allah buat. Tetapi justru menyuruh Elia pergi ke Sidon, lawan arah lagi. Dan di sana dia katakan, aku sudah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Mungkin Elia berkata, puji Tuhan, kayaknya janda itu banyak uang kayaknya nanti. Mungkin begitu dalam hati Elia. Kenapa? Karena selama ini Tuhan memerintahkan burung gagak. Berarti penderitaan ngeri. Kayaknya di negeri Sidon nanti aku ketemu dengan janda yang kaya, yang memberi saya makan enak, duduk di kursi sofa, tinggal di rumah mewah dan lain sebagainya. Ujung-ujung janda miskin. Bahkan janda itu mau habis makanannya. Kalau dikatakan di sini tadi, makanan yang masih ada di tempat mereka itu tinggal 1 kali makan. Bahkan janda ini bilang apa? Sesungguhnya yang ada pada kami hanya segenggam tepung dan sedikit minyak. Dan sekarang aku cari kayu untuk memasaknya. Setelah kami makan, kami mati. Maksud perempuan itu adalah karena memang tinggal itu saja makanan tersisa. Pas Elia mungkin, aduh kok janda miskin lagi gitu. Nah, saya pikir tadi jauh-jauh dari timur ke sini makanan enak, rupanya enggak. Nah Bapak Ibu, seolah-olah Tuhan itu memiliki teka-teki banyak dalam hidup Elia. Seolah-olah Tuhan ini sedang buat sebuah permainan yang membuat manusia tidak bisa tebak, tidak bisa membuat keputusan. Tetapi di sini kita melihat Elia tidak pusing. Udahlah, ke sana, oke, saya ke sana. Ke sini, saya ke sini. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Elia dipelihara oleh janda yang makanannya tinggal sedikit. Dan perempuan itu sebenarnya keberatan. Kalau kita perhatikan pembacaan tadi, sampai dia bilang, Tuhan tidak ada roti pada kami, hanya segenggam tepung. Dan kami akan memakannya setelah itu mati. Tetapi Elia bilang apa? Jangan takut, buatlah saja roti itu. Perempuan ini senang pergi. Rupanya suruh buat roti itu kasih Elia. Ini tambah gundah gulana janda ini. Bagaimana roti yang tepung yang tinggal sedikit untuk kami makan, kamu justru menyuruhnya kami buat untuk kamu gitu nah. Tetapi perempuan ini bilang, gundah gulana kali dalam hatinya. Tetapi di dalam nas ini, perempuan ini pun lakukan saja. Dia buat itu tepung dan kasih Elia rotinya. Karena makanan di sana roti, kalau kita mungkin beras lah ya. Dan itu yang terjadi dalam nas ini. Dan Bapak Ibu tahu, perempuan ini mengolah tepung yang tinggal sedikit itu dan beri kepada Elia. Dan mereka melihat tepung itu tidak kurang. Dan minyak-minyak yang sudah mereka gunakan juga tidak kurang. Dan akhirnya mereka pun terpelihara. Sampai waktu di mana Tuhan menurunkan hujan sehingga mereka punya tanaman itu menghasilkan bahan makanan.
Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini sebuah peristiwa yang sangat luar biasa kita perhatikan. Bagaimana Allah memelihara Elia dalam kondisi musim gugur. Dan oleh Elia, janda yang mau mati karena kehabisan makanan ini pun terpelihara hidupnya. Sekali lagi saya ingatkan judul khotbah saya adalah apapun keadaanmu, Tuhan mau pelihara hidupmu. Amin. Apapun keadaan kita, sebanyak apapun masalah yang kita hadapi, setertekan apapun hidupmu, Allah mau pelihara. Amin. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah ada 4 hal yang saya angkat dari peristiwa ini. Bagaimana mungkin dalam musim kering burung gagak pun bisa jadi mediator Allah untuk memelihara umatnya. Di sini kita pernah dikasih makan oleh burung gagak? Tidak pernah, itu mustahil. Tetapi kalau Allah yang menghendakinya, jangankan burung gagak, cacing di bawah tanah pun bisa muncul ke permukaan untuk memelihara manusia, bisa. Kalau Allah yang perintah. Itulah sebabnya Bapak Ibu, saya membuat judul ini, apapun keadaan kita, Allah mau melihara. Karena terkadang kita manusia itu jatuh dalam arti tidak punya semangat. Itu karena tidak memiliki kesadaran bahwa keadaan sehancur apapun, ada pribadi yang memelihara kita dari arah yang tidak kita tahu. Ada pertolongan datang dari arah yang tidak kita pernah pikirkan. Ada. Dan itu datangnya dari pihak Tuhan. Dan dia bisa datang dari timur, dari barat, utara, selatan, dari orang kaya, dari orang miskin sekalipun. Bisa dia pakai untuk memelihara hidupmu. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan itu luar biasa. Amin. Itulah sebabnya jangan sampai sia-siakan kepercayaan kita kepada Tuhan. Nah, dari nas ini ada beberapa hal penting yang saya ingin bagikan buat kita. Nah, yang pertama yang saya ingin bagikan buat kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, bagaimana supaya apapun keadaan kita tetap dipelihara oleh Tuhan, yaitu kita harus menaklukkan hidup kita kepada Allah. Harus takluk kepada Tuhan. Bapak Ibu bisa menggambarkan takluk kepada Tuhan dalam hal sederhana yang kita bisa lihat dalam hidup kita sehari-hari. Sama seperti kalau contoh seperti seorang pekerja di perusahaan. Kalau tidak dia takluk kepada pimpinannya, tunggu hari aja dia ditendang dari perusahaan itu. Perusahaan membuat aturan masuk kerja jam 7, dia masuk jam 10 setiap hari. Perusahaan bilang jangan buat A, dia lakukan itu setiap hari, pasti dikeluarkan. Tetapi kalau orang yang takluk kepada pimpinannya, dia melakukan apa yang pimpinannya perintahkan. Nah, inilah yang dimaksud dengan takluk kepada Tuhan. Elia, dia memilih takluk kepada Allah daripada mempertahankan untuk tetap di negerinya, karena pergi ke timur itu jauh. Bahkan dalam kondisi lapar, haus, panas-panas, berdebu, dan lain sebagainya. Tetapi Elia memilih takluk kepada Allah. Demikian juga seorang janda Safaat, dia takluk kepada Allah dengan cara menuruti apa yang Elia katakan. Sebab di pembacaan ini ada 2 orang yang dipelihara Tuhan di sini, yaitu seorang abdi Allah yaitu Elia dengan seorang janda. Cara Allah memelihara mereka itu dengan satu syarat, yaitu dengan keempat hal ini. Elia takluk kepada Tuhan, janda ini juga takluk kepada Allah. Akhirnya dua-duanya sama-sama dipelihara oleh Tuhan. Ini adalah poin yang pertama, takluk kepada Tuhan. Amin. Jadi apapun keadaan kita, Allah mau pelihara kita seandainya kita mau takluk kepada Tuhan.
Bukan cuma abdi Allah, Elia ini hamba Tuhan. Janda ini pun Allah pelihara. Kenapa? Karena mereka melakukan hal yang sama. Sama-sama takluk kepada Tuhan. Jadi profesi, status itu tidak menjadi penentu. Tetapi tindakan, pilihan, keputusan dari semua orang itu yang menentukan. Karena Elia dan janda ini sama-sama takluk kepada Tuhan, maka mereka pun dipelihara oleh Allah. Sehingga mereka panjang umur, masih bisa makan. Meskipun seharusnya sudah kehabisan makanan. Dan poin yang kedua, ketika mereka takluk kepada Tuhan, yaitu mau mendengar apa yang Tuhan katakan, ada sebuah proses yang mereka harus lakukan. Dari Elia, proses untuk melakukan suatu pekerjaan yang tidak pernah dia rencanakan dan tidak mau dia lakukan. Tidak pernah mau. Tuhan, aku sudah aman di sungai Kerit ini, kok suruh lagi ke barat gitu nah. Ini Tuhan ini memerintahkan Elia untuk pergi ke tempat yang dia tidak mau, yang dia tidak pernah rencanakan. Ini adalah proses hati, proses fisik, bukan cuma hati yang diproses. Oh, bagus aku memberontak kepada Tuhan, ini berlebihan Tuhan ini. Elia bisa begitu. Sama dengan janda di Sarfat. Bagaimana mungkin makanan yang sedikit aku lebih memberi dirimu daripada saya dan anak saya? Itu proses hati. Hati kita diproses. Tubuhnya pun diproses, harus lapar. Rela lapar nanti jadinya kalau kasih Elia. Dua-duanya sama-sama melakukan hal yang sama, yaitu mengikuti proses. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita takluk kepada Tuhan itu baik, tapi kalau tidak menjalankan proses itu tidak baik. Banyak yang memberontak dalam perjalanan ke Kanaan bangsa Israel sehingga mereka mati di padang gurun. Banyak bangsa Israel, umat Allah yang sudah melihat mujizat Tuhan, mengalami kemenangan dari Tuhan, tetapi mereka tidak mau mengikuti terus prosesnya Allah. Akhirnya mereka mati di tanah Kanaan. Elia dan janda ini menunjukkan sikap bahwa mereka mau mengikuti proses itu. Mereka tidak melawan itu, meskipun menentang hati nurani mereka. Bagaimana mungkin aku harus pergi ke tempat yang tidak aku mau dan rencanakan dan tiba-tiba? Dan bagaimana mungkin seorang janda ini makanan tinggal sedikit, sudahlah pergi ke tetangga sana saja. Kan bisa janda itu bilang, aduh Pak, minta maaf Pak, ini kami tinggal sedikit, itu pun hanya 1 kali makan, setelah itu mati, coba pergi ke kampung sebelah. Itu tidak mengikuti proses. Tetapi janda ini tidak begitu. Dia justru mengikuti proses itu. Hati, kepedihan hatinya dia tekan. Aduh, gimana nanti ya? Udah, tekan. Tahan. Ikutin aja. Dibuatnya tepung ini. Di sini kalau kita perhatikan percakapannya ini sangat menggelitik Bapak Ibu. Dia katakan begini, coba kita lihat. Ketika Elia sampai di tanah Sarfaat, dikatakan di ayat 10 bagian ke C, coba ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Dia menyuruh janda yang miskin dan sangat miskin ini memberikan Elia air. Ini musim kering, untuk mendapat air itu tidak mudah. Kecuali kalau kita di sini banyak air kita. Di sana jangankan air yang coklat seperti Sungai Bengalun itu, air yang penuh lumpur pun mungkin tidak ada, karena memang musim kering, kemarau yang sangat mengerikan. Dan waktu dia minta air, itu ada proses dalam hati janda ini. Karena apa? Karena dia dalam posisi cari kayu tadi untuk masak buat dia dan anaknya, tepung yang tinggal sedikit itu. Kalau kita beras, karena mereka makanannya roti. Baru tiba-tiba datang seorang laki-laki menyuruh dia ambilkan air, kasih dia minum. Itu proses. Dan janda itu mau pergi ambil air, dia teriak lagi. Dia katakan apa? Ketika perempuan itu pergi mengambil air, dia teriak lagi, coba ambil juga bagiku sepotong roti.
tambah jengkel kali dia. Ini orang nih gila kali ya. Air aja susah kami cari, roti pula kau minta. Bapak Ibu tahu ini sebuah proses yang mengerikan. Janda ini tidak punya kewajiban untuk melakukan apa yang Elia minta. Janda ini tidak harus melakukan itu, tidak harus. Dia punya alasan, udah minta aja sama mereka bulan sana, di sini nggak ada. Atau pergi ke rumah mereka, Pak Yusuf, di sana banyak aqua. Dia punya alasan berkata begitu Bapak Ibu, tetapi itu tidak dia lakukan. Biar sedikit sudah, aku buat saja. Mungkin dia, ya udahlah, aku buat saja. Mungkin begitu dia. Kenapa? Dia mau mengikuti proses itu sampai di ujung. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kalau kita diproses oleh Tuhan, jangan menyerah. Sakit sekalipun terusin aja, karena pasti ada setitik cerah di ujungnya. Amin. Ada sebuah kemenangan ketika kita melewati itu. Dan perempuan ini sama juga dengan Elia, betul-betul mereka ikutin sampai selesai. Ketika mereka takluk kepada Tuhan, mereka juga mau mengikuti proses yang betul-betul mengiris daging dan hatinya. Nggak berhenti sampai di situ Bapak Ibu. Ketika dia melewati proses itu, dia diberi sebuah tanggung jawab untuk melakukan sesuatu. Sudah orang punya tepung, suruh lagi dia buatnya. Elia tinggal makan. Ada sebuah tindakan pekerjaan yang Allah ingin dia kerjakan. Sudah ada proses menghayat hati, bahkan membuat mereka tidak makan. Disuruh melakukannya lagi untuk orang itu, mengerjakannya juga. Elia dan perempuan ini sama-sama melakukan hal ini. Dan kekurangan yang menghantam bumi, mereka terpelihara. Amin. Kelaparan, kekeringan yang menimpa dunia pada masa itu, Elia dan janda Sarfat yang penuh dengan kekurangan ini terpelihara oleh Tuhan. Dan yang paling mengerikan Bapak Ibu, bagian yang terakhir yang mau saya sampaikan, Elia dan perempuan ini sama-sama berani melepaskan apa yang mereka miliki karena untuk Tuhan. Mereka melepaskan hak mereka demi Tuhan, hanya untuk kepentingannya Tuhan. Mereka berani melepaskan haknya. Hak wanita ini untuk makan, dia lepaskan. Tetapi dia belum pernah berpikir bahwa ketika aku melepaskan ini, ada mujizat. Tidak ada dalam pikiran dia. Karena kalau itu ada, Bapak Ibu bisa perhatikan waktu dia menjawab Elia, Tuhan, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti pada kami, hanya ada segenggam tepung. Kami akan makan itu, setelah itu kami mati. Kenapa dalam benak dia memang kalau itu sudah habis tidak ada makanan lagi? Ini membuktikan bahwa dia tidak pernah tahu bahwa kalau aku memberi, aku menerima lebih banyak. Tidak tahu dia. Tetapi bagaimana respon dia? Dia berani melepaskan haknya untuk makan apa yang menjadi miliknya. Dan Tuhan membayar itu lebih daripada yang dia punya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, melepaskan apa yang menjadi hak mereka dalam peristiwa ini, rupanya itu membuat Allah tidak tanggung-tanggung memberkati mereka berlimpah-limpah. Dan itu yang menimpa mereka pada situasi ini. Tetapi bagaimana situasi itu Allah memelihara mereka? Kenapa? Ya, karena mereka mau takluk kepada Tuhan. Mereka menaklukkan hidup mereka kepada Allah dalam kekurangan, bukan dalam kelebihan. Mungkin waktu kelebihan kita enak-enak saja berbagi. Mungkin dalam kelebihan kesehatan kita enak-enak saja. Oh ya, kami mau Tuhan, kami lakukan, kami akan buat. Tetapi dalam peristiwa ini masa kritis, mereka tetap mau melakukan itu. Masa sulit, mereka tetap mau memberikan hak mereka.
Dan peristiwa ini sekaligus mengajarkan kita, apakah alasan kita untuk tidak mau melakukan apa yang Tuhan inginkan? Adakah alasan yang lebih parah dari yang mereka alami sehingga kita tidak mau takluk kepada Tuhan? Atau adakah musibah yang melebihi yang mereka alami sehingga kita tidak mau mengikuti prosesnya Tuhan? Seberat apapun keadaanmu, bahkan setertekan apapun keadaan kita, Allah mau memelihara kita. Allah ingin memelihara kita. Bahkan apapun bisa Allah perintahkan untuk memelihara kita. Apapun, siapapun, dari manapun bisa Allah perintahkan. Yang pasti kalau Tuhan yang perintah, siapapun tunduk. Allah memberi perintah, tidak ada yang bisa menggagalkan itu. Itulah sebabnya Bapak Ibu, dari peristiwa ini, 4 hal ini yang kita harus perhatikan dalam kita mengikuti Tuhan. Apakah saya sebagai orang percaya yang takluk kepada Tuhan? Atau saya percaya kepada Tuhan tapi tidak mau menaklukkan hidup kepada Allah? Tetapi saya taklukkan diri saya kepada keinginan-keinginan duniawi saya sehingga saya terseret dalam semua keinginan. Saya mau katakan, kita taklukkan hidup kita kepada Tuhan. Ikuti prosesnya Allah, rela melepaskan hak demi nama Tuhan. Jadi kita juga memberi ada alasannya, karena Tuhan. Kita juga melepaskan hak itu ada alasannya, karena Tuhan. Bukan karena sesuatu yang lain, tetapi karena Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Elia yang ada dalam kekeringan dan janda yang sebentar lagi mati karena sudah kehabisan makan, itu dipelihara oleh Tuhan. Karena dua-duanya melakukan hal yang sama, baik abdi Allah ini atau hamba Tuhan ini maupun janda ini. Jadi dua-duanya melakukan hal yang sama dan hidup mereka terpelihara. Saya berdoa semoga kita semua dipelihara oleh Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita merenungkan firman Tuhan ini. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, kami sangat bangga dan bersyukur Tuhan. Ketika kami diajar oleh Tuhan, dididik oleh firman-Mu, dan kami percaya firman yang kami dengar pada kesempatan ini tidak akan kembali percuma. Tetapi firman ini akan mengerjakan apa yang menjadi tujuannya ke setiap pribadi kami ya Tuhan. Baik yang tua, muda, anak-anak, pria dan wanita, firman Tuhan ini akan bekerja dalam kehidupan kami, sehingga kami akan mengalami bahwa Allah memelihara kami. Sehingga kami akan merasakan dalam musibah, dalam masalah, dalam kesusahan, Allah memelihara kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Hamba-Mu ini terbatas ya Tuhan, namun hamba berdoa di dalam nama-Mu yang kudus dan ajaib ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Jangan satu pun dari kami dilewatkan oleh kuasa firman yang menyelamatkan, firman yang menghidupkan, firman yang menyembuhkan, firman yang memberi pengharapan, firman yang memberikan kekuatan yang baru, sehingga kami dapat menjalani hidup yang Tuhan berikan ini dengan penuh kemenangan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Hamba-Mu sudah selesai Tuhan. Berbicaralah terus kepada kami. Berbicaralah terus ya Tuhan. Berbicaralah terus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan mengikuti perjamuan suci pada hari ini. Dan saya berdoa melalui roti dan anggur yang bagi kita adalah tubuh dan darah Kristus. Itu akan menyembuhkan sakitmu, memberikan engkau pengharapan, memberikan engkau kekuatan, dan hidup untuk menjadi saksi Kristus. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau
Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Saya minta Pak Yusuf bisa. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari angkat tanganmu bersama roti ini. Sebab malam sebelum Yesus diserahkan, Ia berkumpul dengan murid-muridnya yang memecah-mecahkan roti dan memberikannya kepada muridnya dan berkata, "Roti ini merupakan lambang dari tubuhku. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan daku." Mari kita makan roti ini sebagai tubuh Kristus. Demikian juga setelah makan, Ia mengambil cawan dan memberikannya kepada muridnya seraya berkata, "Cawan ini telah dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku." Mari kita minum dari cawan ini sebagai darah Yesus. Salibmu ku hidup, karena salibmu menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat karena salibmu.
menganggap kami layak untuk masuk dalam perjamuan ini, biarlah roti dan anggur bagi kami adalah tubuh dan darah Kristus yang menyembuhkan sakit kami, menguatkan kami dari segala kelemahan-kelemahan kami, memberi kami pengharapan dari segala keputusasaan, bahkan memberikan kami semangat baru agar kami menjalani hidup dengan penuh sukacita, gembira, hati yang riang, sehingga semua persoalan dapat kami hadapi. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saya kembalikan kepada pemimpin puji.